Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga bisa melanjutkan kembali mata kuliah komunikasi profesi pada pertemuan yang ke-11, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang komunikasi massa dan media massa. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi massa itu? Yang dimaksud dengan komunikasi massa, bahwa komunikasi massa itu diadopsi dari bahasa Inggris, mass communication, kependekan dari mass media communication atau komunikasi media massa, yang artinya komunikasi yang menggunakan media massa atau komunikasi yang mass mediated, atau istilahnya mass communication yang diartikan sebagai saluran, yaitu media massa. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun pengertian komunikasi massa menurut para ahli, yang pertama, menurut Bittner, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Yang kedua, menurut Bittner, yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Kemudian yang ketiga, menurut MLSP, yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Istilah tersebar menunjukkan bahwa komunikan sebagai pihak penerima pesan tidak berada di satu tempat, tetapi tersebar di berbagai tempat. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun ciri-ciri komunikasi massa, yang pertama adalah komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikan dan komunikasi massa itu bersifat heterogen. Komunikan mempunyai heterogenitas komposisi atau susunan. Yang kedua, pesannya bersifat umum. Dan yang keempat, komunikasinya berlangsung satu arah. Yang kelima, ciri-ciri komunikasi massa adalah komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Dan yang keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya, apa sih fungsi komunikasi massa itu?
fungsi komunikasi massa yang pertama, fungsinya adalah komunikasi massa itu untuk masyarakat. Karena fungsi komunikasi untuk masyarakat, yang pertama isinya informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Yang kedua, fungsi komunikasi massa itu untuk individu. Yang pertama, untuk individu karena satu sebagai informasi, kemudian sebagai identitas pribadi, yang ketiga integrasi dan interaksi sosial, dan yang keempat sebagai hiburan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian apa saja elemen-elemen komunikasi massa itu? Elemen-elemen komunikasi massa, yang pertama komunikator, yang kedua isi, yang ketiga audiens, yang keempat umpan balik, yang kelima gangguan atau noise. Yang selanjutnya, yang ketiga gatekeeper, dan yang keempat filter atau penyaring. Selanjutnya, apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi massa itu? Yang pertama, hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini biasanya karena perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya prasangka. Yang ketiga, stereotip, dan selanjutnya karena motivasi. Selanjutnya, hambatan dalam komunikasi massa yang kedua adalah hambatan sosiokultural, yaitu hambatan sosiokultural ini dikarenakan yang pertama aneka etnik, yang kedua karena perbedaan norma sosial, yang ketiga kurang mampu berbahasa Indonesia, dan yang keempat pendidikan belum merata. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, yang ketiga adalah hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal itu apa saja? Yang pertama polarisasi, yang kedua orientasi intensional, yang ketiga evaluasi statis, dan yang keempat indiskriminasi. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, proses komunikasi massa itu ada 5. Yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar. Yang kedua, proses komunikasi massa cenderung dilakukan melalui model satu arah. Yang ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris antara komunikator dengan komunikan. Kemudian yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-pribadi dan anonim. Yang kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung didasarkan pada hubungan kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, bentuk komunikasi massa itu apa saja? Yang pertama surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, kemudian yang keempat televisi, yang kelima film, yang keenam komputer dan internet. Itu termasuk bentuk-bentuk komunikasi massa.
Kemudian apa sih pengertian komunikasi media massa? Kalau tadi komunikasi massa kita sudah tahu apa itu komunikasi massa, dan selanjutnya apa sih pengertian komunikasi media massa? Pengertian komunikasi media massa atau mass media itu terdiri dari dua kata, yaitu media dan massa. Kata media dekat dengan pengertian medium, moderta, yang berarti tengah, sedang, penengah, atau penghubung. Adapun pengertian komunikasi media massa menurut para ahli, yang pertama menurut Niryawan, di mana Niryawan mengatakan secara sosial politis media merupakan tempat, wahana, forum, atau lebih tepat lembaga penengah, sedangkan massa adalah sesuatu yang tidak pribadi, sesuatu yang tidak personal, melainkan sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak. Dengan demikian, saudara-saudara, yang dimaksud dengan media massa menurut Niryawan adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga yang netral bagi semua kalangan atau masyarakat banyak. Yang kedua, menurut leksikon, bahwa media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya radio, televisi, dan surat kabar. Kemudian yang ketiga, menurut Vivian, yang dimaksud dengan komunikasi media massa adalah bahwa yang dimaksud media massa adalah salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan informasi maupun hiburan. Berdasarkan bentuknya, media massa itu dikelompokkan dua. Dikelompokkan atas, yang pertama media cetak yang mencakup surat kabar, majalah, buku, brosur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, media elektronik seperti radio, televisi, film, slide, video, dan lain sebagainya. Para mahasiswa, dimanapun Anda berada, terdapat satu perkembangan media massa dewasa ini, yaitu ditemukannya internet. Ini masyarakat telah didominasi oleh media massa. Media massa begitu memenuhi keseharian hidup masyarakat yang tanpa disadari kehadiran dan juga pengaruhnya. Media massa memberi informasi, menghibur, menyenangkan, bahkan kadang mengganggu khalayak. Media mampu menggerakkan emosi atau mempengaruhi perasaan, menantang dan mendefinisikan masyarakat, serta membentuk realitas khalayak. Kesimpulan, para mahasiswa dimanapun Anda berada, adapun pengertian komunikasi media massa menurut para ahli, dari seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa media massa merupakan saluran komunikasi massa guna menyampaikan informasi atau pesan kepada khalayak banyak secara luas. Media massa mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Media massa mengumpulkan sejumlah uang untuk menyediakan informasi dan hiburan. Anak-anakku sekalian, adapun karakteristik media massa itu yang pertama, publisitas, yaitu disebarluaskan kepada masyarakat
atau publik. Yang kedua, universalitas, yaitu pesannya yang bersifat umum. Yang ketiga, karakteristik media massa adalah kontinuitas, yaitu berkesinambungan sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya. Yang keempat, kualitas, yaitu bahwa media massa itu berisi hal-hal yang baru. Aktualitas dapat diartikan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Dan yang kelima, karakteristik media massa adalah periodisitas, yaitu tetap atau berkala. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, apa sih fungsi media massa itu? Fungsi media massa yang pertama sebagai informasi, yang kedua sebagai agenda, yang ketiga sebagai penghubung orang, dan yang keempat sebagai pendidikan. Yang kelima, fungsinya media massa adalah membujuk. Yang keenam, menghibur. Adapun peran media massa di dalam masyarakat itu, yang pertama, media massa itu sebagai window on event and experience, bahwa media itu dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa. Yang kedua, anak-anakku sekalian, bahwa media itu sering dianggap sebagai a mirror of event in society and the world, implying faithful reflection, bahwa media itu cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia yang merefleksikan apa adanya. Karenanya para pengelola media sering merasa tidak bersalah jika media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi, dan berbagai keburukan yang lain. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, peran media massa di dalam masyarakat itu adalah media massa sebagai filter atau gatekeeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Televisi senantiasa memilih isu, informasi, atau bentuk konten yang lain berdasarkan standar para pengelolanya. Anak-anakku sekalian, yang keempat, peran media massa di dalam masyarakat adalah sebagai guide, penunjuk jalan, atau interpreter. Yang kelima, peran media massa di dalam masyarakat adalah sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak. Yang keenam, peran media massa di dalam masyarakat adalah sebagai interlokutor yang tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pengaruh media massa itu meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, pengaruh media massa itu adalah dari segi aspek afektif, yaitu dari tidak suka menjadi suka. Yang ketiga, pengaruh media massa itu adalah pada segi aspek konatif, yaitu media massa merubah sikap dan perilaku. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, contoh komunikasi melalui media massa yang pertama adalah melalui media cetak. Media cetak ini adalah koran, majalah, tabloid, buletin, buku teks, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi melalui media massa
itu melalui media elektronik seperti televisi, radio, ponsel, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi melalui media massa itu adalah dari segi media internet, yang mana media internet ini baru populer di abad 21. Google itu lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media massa internet dibanding media yang lain, namun akses internet yang masih terbilang bebas itu bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi, dan lain sebagainya. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, alhamdulillah demikianlah pertemuan kita yang ke-11 ini pada mata kuliah komunikasi profesi dengan tema komunikasi massa dan komunikasi media massa. Semoga ada manfaatnya dan semoga Anda semua saya doakan menjadi manusia-manusia yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tetapi sukses di akhirat. Amin, 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 Allahumma amin. Demikianlah mata kuliah komunikasi profesi dengan tema komunikasi massa dan komunikasi media massa ini saya sampaikan. Jumpa lagi minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.